Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi ini dalam rangka pelaksanaan UCP 4, mata kuliah Seminar Manajemen Pemasaran dari kelas A, kelompok 1 dengan judul penelitian pengaruh kualitas layanan, kepercayaan, dan loyalitas konsumen terhadap keputusan pembelian produk pada pengguna e-commerce Shopee di Bogor. Dan ini dari kelompok 1. Perkenalkan, saya sendiri Mahardika Persada dan Destri Mailinda, Meliani, Safaza Aziza, Rahel Pasalia, dan Fitriani. Dan dari sini ada latar belakang. Di poin pertama ada kami menyajikan data dari penyelenggaraan jasa internet Indonesia pada tahun 2017. Jadi di sini data di sini menyatakan bahwa di tahun 2017 ada 143 juta jiwa yang menggunakan internet, dan angka tersebut sudah lebih tinggi dibandingkan tahun 2016, yaitu 132 juta jiwa pengguna internet. Dan yang pastinya dari informasi ini berimbas pada peningkatan bisnis e-commerce di Indonesia. Dan di poin kedua ini, industri e-commerce di Indonesia menjadi meningkat pesat. Dan berdasarkan Badan Pusat Statistik menyebutkan industri e-commerce Indonesia dalam 10 tahun terakhir sekitar 17% dengan total usaha e-commerce yang mencapai 26 juta unit. Sedangkan berdasarkan data dari Menkominfo selama tahun 2016, nilai transaksi online di Indonesia mencapai angka 4 miliar US dollar atau setara dengan 66 triliun rupiah. Nilai transaksi online di Indonesia tahun 2016 jauh lebih tinggi daripada jumlah total transaksi pada tahun 2015 yang sebesar 3 miliar 5,56 miliar US dollar. Indonesia mengalami perkembangan pesat di bidang e-commerce saat ini dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Pertumbuhan e-commerce pesat di Indonesia. Euromonitor mencatat bahwa sejak tahun 2014 penjualan online di Indonesia mencapai 1,1 miliar unit US dollar. BPS atau Badan Pusat Statistik juga menyebutkan bahwa industri e-commerce di Indonesia dalam 10 tahun terakhir meningkat hingga 17%. Survei yang dilakukan Shopback terhadap 1.000 responden menganggap adanya toko online mempengaruhi perilaku belanja. Mereka mengaku lebih sering berbelanja online dibandingkan offline. Dan yang ketiga, adanya pengaduan layanan e-commerce Shopee melalui Yayasan Konsumen Indonesia. Next. Dan next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka, yang dimana ada kualitas layanan, e-service, quality atau kualitas layanan, proses yang digunakan untuk menciptakan suatu nilai yang lebih terhadap produk guna memperoleh nilai tambahan dari seorang konsumen dan mempertahankan citra yang baik bagi perusahaan. Ini menurut Chong dan Men tahun 2017. Dan yang kedua ada kepercayaan. Menurut Mowen dan Minor, kepercayaan konsumen adalah segala sesuatu pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pelanggan dan kesimpulan mengenai atribut, objek, dan manfaatnya yang dibuat oleh pelanggan. Yang ketiga ada loyalitas. Loyalitas pelanggan merupakan alat yang digunakan untuk menciptakan suatu karakter pemasaran dalam perusahaan. Hubungan baik dan dengan pelanggan akan terbentuk dengan adanya bauran pemasaran yang kompetitif dan memiliki pelanggan yang setia. Ini menurut Sudirman tahun 2020. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya ada pun teori dari usulan penelitian ini. Yang pertama ada dari teori keputusan pembelian yang dikutip dari beberapa sumber. Yang pertama ada Latifah Zulfa, Retno Hidayanti tahun 2018, Fani Husnul Hanifah tahun 2018, Nur ARP dan Sri SI tahun 2019, dan Istiqomah dan kawan-kawan tahun 2019. Adapun kesimpulannya, menurut Shipman dan Kano, keputusan pembelian merupakan pemilihan antara dua atau lebih alternatif pilihan yang ada. Keputusan yang dilakukan dapat dipengaruhi oleh perilaku konsumen. Selanjutnya ada pun teori berikutnya yaitu mengenai e-commerce, dikutip dari sumber Nur ARP dan Sri SI tahun 2019, Isoret dan Miniotian tahun 2018, Medita dan kawan-kawan tahun 2018, serta Maria Regina Pikawili tahun 2018. Kesimpulannya ialah menurut Turban, perdagangan elektronik atau e-commerce merupakan perdagangan yang mencakup proses pembelian, penjualan, pertukaran produk, layanan, atau berbagai informasi melalui jaringan internet. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik. Selanjutnya itu ada hipotesis. Hipotesis sendiri adalah suatu dugaan yang belum terbukti kebenarannya atau jawaban sementara tentang suatu fenomena. Nah, di penelitian ini ada 3 hipotesis. Yang pertama itu, diduga kualitas layanan dapat mempengaruhi keputusan pembelian produk pada pengguna e-commerce Shopee. Hipotesis kedua itu, diduga kepercayaan dapat mempengaruhi keputusan pembelian produk pada pengguna e-commerce di Shopee, dan diduga loyalitas dapat mempengaruhi keputusan pembelian produk pada pengguna e-commerce Shopee. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah permasalahan. Permasalahan pada penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh kualitas layanan terhadap keputusan pembelian produk pada penggunaan e-commerce Shopee di Bogor. Yang kedua, pengaruh kepercayaan. Bagaimana pengaruh kepercayaan terhadap keputusan pembelian produk pada pengguna e-commerce Shopee di Bogor. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh loyalitas konsumen terhadap keputusan pembelian produk pada pengguna e-commerce Shopee di Bogor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama yaitu populasi, yang merupakan wilayah generasi yang terdiri dari suatu subjek atau objek yang berkaitan dengan kuantitas dan karakteristik tertentu. Nah, pada penelitian ini, populasi yang dijadikan sebagai subjek dalam penelitian adalah pembeli dan pengguna e-commerce Shopee di wilayah Bogor. Yang kedua itu ada sampel, yang merupakan bagian dari suatu populasi yang akan diteliti atau dapat dikatakan sebagai jumlah dari suatu karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dengan metode pengambilan sampel yaitu non-probability sampling, yaitu suatu teknik pengambilan sampel dengan tidak memberikan peluang maupun kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dijadikan atau dipilih sebagai sampel. Dalam penelitian ini juga menggunakan teknik purposive sampling, yaitu suatu teknik pengambilan sampel sesuai dengan kebutuhan peneliti dengan menggunakan suatu pertimbangan karakteristik tertentu. Adapun kriteria sampel pada penelitian ini yaitu yang pertama berdomisili di wilayah Bogor, Jawa Barat, yang kedua pengguna e-commerce Shopee. Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Lemshow karena jumlah populasi yang tidak diketahui jumlahnya, sehingga didapatkan jumlah sampel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah 100 responden pengguna e-commerce Shopee di wilayah Bogor. Yang ketiga yaitu ada jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data deskriptif, yaitu berupa yaitu data kuantitatif, yaitu berupa angka atau numerik yang didapatkan dari penyebaran kuesioner yang diberikan kepada responden. Yang keempat ada sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa sumber data primer yang diperoleh dengan cara pengumpulan data menggunakan penyebaran kuesioner kepada 100 responden konsumen Shopee yang memiliki kriteria sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh peneliti dan berdomisili di wilayah Bogor. Selanjutnya, untuk pengumpulan data yaitu penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan angket atau kuesioner dengan cara melakukan penyebaran formulir pertanyaan kepada
objek atau responden dengan tujuan untuk memperoleh jawaban. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penyebaran atau membagikan kuesioner berupa link Google Form kepada responden pengguna e-commerce Shopee dan yang telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Penyebaran kuesioner ini nantinya akan disebarkan melalui beberapa aplikasi sosial seperti WhatsApp, Line, dan Instagram. Selanjutnya ada teknik analisis dan uji hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah yang pertama ada analisis statistik deskriptif, yaitu merupakan analisis untuk memberikan suatu informasi mengenai tingkatan penilaian atas indikator variabel dalam suatu penelitian serta alasan logis yang dapat mendasari penilaian responden, sehingga analisis deskriptif pada penelitian ini menggunakan perhitungan indeks. Selanjutnya ada uji validitas dan reliabilitas. Sedangkan untuk uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji statistik T dan uji simultan. Dengan alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan aplikasi Partial Least Square atau PLS 3.0. Sekian pemaparan dari kelompok 1 mengenai usulan penelitian skripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini udah selesai ya? Tinggal kumpulin doang sama upload YouTube.